Aku melihat suamiku sedang memilih rumah mewah bersama istri sirihnya, ditemani ibu mertuaku yang hidup dari gajiku. Di saat itu juga ku habisi mereka. Dalam hati aku berkata, sudah saatnya kalian belajar hidup miskin. Halo sahabat pendengar sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Aku selalu pulang paling akhir. Tapi hari itu, entah kenapa, langkahku terasa berat sejak pagi. Ada sesuatu di dadaku yang gelisah, seperti ada benang tipis yang ditarik-tarik dari dalam, membuatku ingin segera keluar dari kantor sebelum semuanya runtuh. Jam belum menunjukkan pukul 4 ketika aku akhirnya membereskan meja dan mematikan komputer. Rekan-rekan sempat menoleh, kaget melihat aku pulang lebih cepat. Biasanya aku yang terakhir meninggalkan ruangan. Tapi aku hanya tersenyum kecil, menepis rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Udara sore menyambutku, dan aku memutuskan mampir ke kantor Dargen. Sudah lama aku tidak melihatnya bekerja secara langsung. Aku ingin memberikan kejutan kecil, entah kopi, entah makanan favoritnya. Sekecil apapun usahaku, aku masih ingin menjadi istri yang baik, meski balasannya sering hanya berupa gumaman dingin. Tapi langkahku tertahan ketika aku melihat mobilnya tidak ada di parkiran kantor. Mungkin keluar meeting, pikirku. Aku berbalik dan berjalan menuju motor. Tapi sesuatu membuatku berhenti. Ada pesan singkat dari staf kantor properti lain yang ku kenal. Bu Lievana, tadi Pak Dargen saya lihat ke showroom klaster Asteria Prime. Katanya mau lihat rumah baru. Rumah baru? Aku bahkan tak pernah mendengar ia ingin survei rumah. Aku menghela napas panjang. Ada yang tak beres. Perasaanku sejak pagi bukan kebetulan. Showroom Asteria Prime tak jauh dari situ. Ku tarik napas, menstarter motor, dan berangkat ke sana dengan detak jantung yang terus memukul-mukul dadaku. Begitu sampai, aku memarkir motor agak jauh. Aku tak tahu mengapa. Mungkin naluri, mungkin firasat. Langkahku perlahan mendekati pintu kaca showroom. Dan di detik pertama aku melihat ke dalam. Tubuhku kaku. Di dalam showroom, berdiri 3 orang. 3 orang yang seharusnya tidak berada di sana tanpa aku. Dargen, ibunya, Mirnanda, dan seorang perempuan muda dengan wajah mulus dan rambut panjang tergerai, memakai gaun pastel yang jelas bukan gaya keluarga kami. Aku menelan ludah. Aku mengenal perempuan itu. Kenzia, mantan klien yang pernah kubantu tahun lalu. Aku pernah menebak ada sesuatu antara mereka, tapi tidak pernah seperti ini. Tawanya melengking kecil, sementara Dargen berdiri di sampingnya, tangan di pinggang, sesekali memegang punggungnya. Mirnanda ikut tertawa sambil menunjuk maket rumah mewah berlantai 2. Aku mendekat sedikit. Suara mereka terdengar samar, lalu semakin jelas. Aku suka yang tipe paling besar, suara Kenzia manja. Yang kamar mandi utamanya ada bathtubnya. Kamu janji, kan? Dargen tertawa pelan. Sayang, aku kan marketing andalan. Gajianku cukup. Kalau kurang, ya ada nama istri kampungan itu untuk jaminan. Tubuhku membeku. Mirnanda menyambung cepat. Iya, kau nanti tinggal bawa saja berkasnya. Lagi pula rumah yang ditempatinya sekarang kan warisan bapaknya. Nanti kita suruh dia keluar pelan-pelan. Biar rumah itu dijual. Uangnya kita pakai untuk renovasi rumah baru kalian. Aku menyeruput udara seperti tenggelam. Kalian? Perutku seperti ditinju dari dalam. Dunia di sekelilingku bergeser pelan. Aku memegang sisi pintu kaca agar tidak jatuh. Aku ini istrinya, Bu, bisikku lirih, meski tak ada yang mendengar. Tawanya lagi. Tawa yang membuat telingaku panas. Tawa yang terasa seperti slap di wajahku berulang-ulang. Dargen merangkul Kenzia, menunjukkan brosur harga. Yang ini aja, sayang. Toh nanti KPR cair. Kita tinggal cicil santai. Gajianku lancar. Lagi pula,
Kalau pakai slip gajiku dikombinasi sama datanya si Lievana, pasti disetujui. Aku mencengkeram kaca lebih kuat. Mereka memakai namaku untuk membeli rumah bagi istri sirinya? Mirnanda kembali berkata, "Sudah kubilang, Gen, tinggalkan saja Lievana itu. Dia cuma numpang hidup. Malu aku punya menantu perempuan naik motor tiap hari. Jauh sekali sama si Kenzia. Lihat tuh, anggun, wangi." Kenzia tertawa tanpa malu. "Ah tante, masa dibandingin sama saya?" "Tenang, sayang," jawab Mirnanda. "Kalau rumah ini sudah jadi, tinggal alasan sedikit saja. Bilang Lievana gak cocok tinggal di lingkungan elit. Lama-lama dia minggat sendiri." Dadaku naik turun cepat. Ada bagian dari diriku yang remuk, tapi bersamaan dengan itu, ada bagian lain yang perlahan bangkit, dingin, tajam, hampir tak terasa seperti diriku sendiri. Aku ingin masuk. Meronta. Bertanya. Menampar kenyataan ini agar hilang. Tapi kakiku tak bergerak. Aku hanya berdiri, menatap mereka memilih rumah paling mahal di klaster itu. Rumah yang mereka pikir akan dibeli dari uang mereka, padahal seluruh hidup mereka berdiri di atas pundakku. "Rumah ini," kata Dargen mantap. "Yang ini rumah masa depan kita. Bukan rumah reot warisan ayah mertuaku itu." Aku memejamkan mata. Rumah yang ia sebut reot, itu adalah rumah yang dibangun ayahku dengan keringatnya sendiri. Rumah yang kubayar pajak dan perawatannya selama bertahun-tahun. Rumah yang mereka tinggali gratis sambil menghina namaku. Aku menarik napas panjang. Mataku terbuka perlahan. Ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Dingin. Hampir menyerupai ketenangan sebelum badai. Aku merapikan rambutku, berdiri tegak, dan berbisik pelan. Paling pelan, tapi cukup untuk diriku sendiri. "Baik, sudah saatnya kalian belajar hidup miskin." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya itu bukan kemarahan. Itu janji. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan langkah yang terasa asing. Seperti kakiku tak lagi mengenal tanah yang kupijak. Aku membuka pintu pelan, menatap ruang tamu yang remang, sofa yang sedikit usang, rak buku yang pernah kami pasang bersama, semua tampak sama. Tapi aku tidak lagi sama. Dargen belum pulang. Mirnanda mengirim pesan singkat di grup keluarga yang bunyinya hanya, "Besok kau sangat perlu introspeksi, Lie." Tanpa penjelasan, tanpa salam, aku duduk di meja makan, menatap cat dinding yang mulai kusam. Wajar jika aku ingin menangis, marah, melempar piring, apa saja, tapi tubuhku justru terasa sangat tenang. Tenang seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa ia sudah terlalu lama tidur dan baru benar-benar bangun hari ini. Kupandangi kedua telapak tanganku. Telapak yang membiayai terlalu banyak orang, yang tak pernah dipuji, hanya dituntut. Ingatan-ingatan itu datang seperti hujan deras. Tahun-tahun awal pernikahan. Dargen masih sales yang gajinya tidak tetap. Aku yang membayar sewa pertama kontrakan kami. Aku yang mengisi kulkas. Aku yang merenovasi kamar mandi rumah mertua karena pipa bocor bertahun-tahun. Aku yang menutup BPJS yang menunggak sampai berbulan-bulan. Aku ingat bagaimana Mirnanda tersenyum di pagi hari ketika tagihan listrik rumahnya akhirnya lunas. Tapi siapa yang ia bilang berjasa? Alhamdulillah, anakku lelaki bekerja keras sekali. Aku yang diam. Aku yang menahan diri. Aku yang tidak ingin mempermalukan siapapun. Aku bahkan membeli motor baru untuk Dargen, agar ia bisa bekerja lebih mudah. Motor itu sekarang ia pakai mengantar Kenzia keliling showroom. Aku mendesah panjang, menutupi wajah dengan tangan. Rasanya seperti menonton ulang seluruh hidupku dan baru menyadari betapa mudahnya aku dimanfaatkan. Malam semakin larut ketika pintu rumah dibuka agak keras. Dargen masuk dengan wajah lelah yang biasa. Ia bahkan tidak melihat ke arahku sebelum melempar kunci ke meja. "Aku capek. Tolong buatkan teh." Aku menatapnya lama. Ia tak menyadari apapun. Tak ada bayangan rasa bersalah. Tidak ada ketegangan aneh. Tidak ada jejak bahwa ia baru saja menyebut perempuan lain sebagai istri. Aku berdiri, membuatkan teh,
Bukan karena aku patuh, tapi karena diamku kini menjadi senjataku. Ia duduk sambil membuka ponsel, tersenyum kecil, lalu wajahnya berubah serius. Ia memencet layar cepat, menyembunyikan sesuatu. Lalu, ponselnya berbunyi. Notifikasi Wah. Suaranya berbeda. Suara pesan masuk dari aplikasi lain. Dan untuk kali pertama, refleksnya terlambat. Layar ponselnya sempat terbuka cukup lama hingga aku melihatnya. Foto selfie Kenzia dan Dargen masih di showroom sore tadi. Kenzia menempel di bahunya. Dargen tersenyum bangga. Dan captionnya membuat tenggorokanku tercekat. Sayang, bentar lagi rumah kita lunas. Kamu pasti bahagia ya? Aku pura-pura sibuk mengambil sendok, menurunkan tatapan. Seakan tidak pernah melihat foto itu. Tapi dunia ini seperti ikut bekerja bersamaku hari ini. Dalam pantulan cermin kecil di rak kayu dekat dapur, Dargen melihat wajahku. Dan wajahku, bukan wajah perempuan yang tersenyum. Matanya sempat melebar. Tapi hanya 1 detik. Lalu ia kembali pura-pura tenang, menutup layar ponsel cepat, meletakkannya di saku. Klien, katanya datar. Alasan yang sudah terlalu sering ia pakai untuk menutupi hal-hal yang tak ingin ia jelaskan. Aku mendekatkan teh ke hadapannya tanpa menatap. Ia menerima, menyeruput sedikit, lalu bertanya, "Kamu kenapa? Mukanya aneh." Aku tersenyum tipis. Capek saja. Ia tidak mencurigai apapun. Tentu saja tidak. Baginya, aku perempuan yang tidak pernah melawan. Tidak pernah bertanya. Tidak pernah mempertanyakan celah-celah kebohongan yang makin besar. Ia minum teh 2 kali, lalu berdiri lagi. Aku mandi. Besok ada meeting penting. Jangan lupa setrikaan bajuku. Aku mengangguk. Hanya itu. Hanya sebaris gerakan kecil yang menyembunyikan gunung yang sedang membelah di dalam diriku. Dargen masuk kamar mandi. Pintu tertutup. Aku duduk di depan meja makan, menatap pintu itu lama. Lalu membuka laptopku. Lampu biru layar memantulkan bayangan wajahku. Dengan napas perlahan, aku mengetik password sistem internal perusahaan grup properti. Sebuah portal yang jarang kusentuh, tapi sepenuhnya berada di bawah otoritasku. Ketika halaman utama terbuka, logo besar di tengah layar membuat tengkukku merinding. Logo mendiang ayahku. Perusahaan yang diwariskan padaku. Grup yang selama ini Dargen bangga bekerja di dalamnya, tanpa tahu bahwa keluargakulah pemilik sesungguhnya. Beberapa file terupdate muncul otomatis, termasuk daftar pengajuan kredit properti terbaru. Aku menggulir perlahan, mencari nama yang kutakuti, dan sekaligus ingin kulihat. Dan ketika kutemukan nama itu, mataku tak berkedip. Dargen Alvaro Okenzia Lufriel. Status: menunggu verifikasi pusat. Ada detik panjang. Detik yang membuat seluruh hidupku seperti berhenti di satu titik. Aku menutup laptop perlahan. Dan untuk pertama kalinya, dalam sunyi rumah ini, aku sadar. Aku bukan hanya istri yang tersakiti. Bukan hanya perempuan yang dipermalukan. Aku adalah satu-satunya orang yang memegang tombol yang bisa memutus napas hidup mereka. Aku menatap pintu kamar mandi yang kini berembun karena air panas. Lalu aku berbisik, dengan suara yang bahkan nyaris tidak terdengar oleh diriku sendiri. Kau baru saja memilih hari kematian kariermu sendiri, Mas. Dan pintu kamar mandi tetap tertutup rapat. Seolah tidak tahu bahwa seluruh masa depan mereka baru saja berubah. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena aku sudah melihat wajah asli dari orang-orang yang selama ini kusebut keluarga, dan kedinginan itu tidak berasal dari cuaca. Dargen baru bangun ketika aku sedang menyiapkan sarapan. Ia keluar kamar sambil menguap besar, tidak tahu apapun tentang percakapan yang kudengar semalam, atau pengajuan KPR yang kini berada tepat di bawah kewenanganku. Aku buru-buru, katanya sambil mengambil roti tanpa menatapku. Ada klien penting. Jangan ganggu jam kerja, ya. Aku hanya mengangguk. Diamku adalah selimut yang kini melindungiku dari kata-kata mereka. Setibanya di meja makan, ponsel Dargen berbunyi.
Ia melihat sekilas lalu tersenyum kecil. Senyum yang ia kira tak ada yang memperhatikan. "Kenapa senyum sendiri?" Tanyaku ringan. Bukan tuduhan, hanya kalimat biasa. "Klien," jawabnya cepat. Kalimat yang makin hari terdengar semakin murahan. Tidak lama setelah itu, Mirnanda menelepon. Ia tidak pernah menelepon untuk menanyakan kabarku, hanya untuk menggelegarkan suaranya langsung ke telingaku. "Lie, kamu ini istri apa beban? Anak laki-lakiku itu capek kerja. Kau malah santai di rumah makan masakanmu sendiri terus. Kamu itu harusnya bersyukur sudah diambil Gen." Aku menatap roti di piringku. Tidak ada rasa marah. Hanya ada hampa yang semakin mempertebal kesadaranku. Mereka semua hidup dari uangku, tapi menganggapku tidak berguna. "Baik, Bu," jawabku pelan. "Saya dengar." "Jangan cuma dengar," hardiknya. "Berubah. Istri yang baik itu harus nurut suami. Jangan sampai Gen cari yang lain karena kamu tidak bisa jadi perempuan yang layak dibanggakan." Aku menggenggam ponsel lebih kuat. Kata-kata itu terasa seperti racun yang selama ini kutelan sedikit demi sedikit. Lucu. Mereka sudah tidak sadar bahwa ancaman yang mereka ucapkan justru menggambarkan apa yang sedang benar-benar terjadi. Setelah menutup telepon, aku merapikan meja makan. Dargen berpakaian rapi, wangi, jauh lebih wangi dari biasanya. Seolah seseorang akan mencium aroma itu hari ini, bukan aku. Ia mengambil ponsel, menenteng tas kerja, dan tepat sebelum membuka pintu, ia menoleh sambil berkata, "Oh iya, nanti sore mungkin aku pulang agak malam. Meeting klien besar. Aku bisa dapat bonus gede." Suara itu, nada yang sama seperti ketika ia baru menjalin hubungan dengan Kenzia dulu. Seolah seluruh tubuhnya memancarkan keyakinan bahwa dunia kini memujanya. Aku menatap wajahnya lama, tapi ia tidak menyadari apapun. Setelah pintu tertutup, aku mengambil ponsel. Ada pesan baru dari sebuah nomor yang tidak kusimpan. Tapi aku tahu siapa pengirimnya bahkan sebelum membukanya. Dan begitu kubuka, dunia seakan menoleh padaku dan berbisik, "Sekarang kau lihat semuanya." Foto selfie Dargen dan Kenzia di showroom. Sama seperti foto yang kulihat semalam. Tapi kali ini, dikirim langsung ke ponselku. Captionnya berbeda. "Mas, ini foto kita kemarin. Tapi kok kamu belum upload sih? Bilang dong ke istrimu, biar dia tahu diri." Aku membeku. Foto itu bukan salah kirim. Itu sengaja. Sengaja ditujukan untuk melukaiku. Untuk menunjukkan bahwa aku tidak punya tempat. Bahwa aku hanya penumpang di rumah yang kubiayai. Aku menutup layar dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena sedih, tapi karena merasa. Akhirnya aku melihat wajah asli dari permainan mereka. Bukan lagi sekadar dugaan. Kini fakta menamparku tanpa ampun. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri agar tidak terburu emosi. Karena yang kubutuhkan bukan amarah. Yang kubutuhkan adalah jarak. Tenang. Kepala dingin. Ruang kosong di pikiranku untuk menyusun langkah selanjutnya. Aku duduk di meja kerja, membuka laptop, dan di kamera audio narasi hidupku, pendengar bisa melihat ekspresi yang tidak kulihat di cermin. Wajahku bukan lagi wajah perempuan yang disakiti, tapi perempuan yang akhirnya berhenti menutup mata. Portal internal perusahaan grup properti kembali terbuka di hadapanku. Logo keluarga bergema dengan cahaya birunya. Aku menggulir daftar pengajuan KPR lagi. Nama Dargen dan Kenzia masih berada di daftar verifikasi pusat. Statusnya belum berubah. Aku memasukkan password tingkat 2. Sebuah pop-up muncul. Akses Direktur Keuangan. Aktif. Gelar yang tak pernah kusombongkan. Gelar yang Dargen tidak pernah tahu. Gelar yang ayahku titipkan dengan pesan. Gunakan ini hanya ketika kau benar-benar membutuhkan perlindungan. Dan hari ini, aku akhirnya paham apa maksud ayahku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku menoleh cepat. Bukan Dargen. Hanya angin. Jendela sedikit terbuka. Namun suara laptopku, klik kecil, ringan, tapi tegas, terdengar memenuhi ruangan.
Suara yang menandai sebuah perintah yang baru saja kutetapkan. Pengajuan KPR akan diproses, tapi tidak disetujui. Sampai Lievana Marcelini mengangkat pena persetujuan. Sebuah jebakan legal. Sebuah simpul yang perlahan akan mengencang. Aku menutup laptop. Menghela napas. Merapikan rambut yang jatuh ke bahu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa kuat. Tetapi sebelum aku berdiri, ponselku bergetar lagi. Pesan dari nomor Kenzia. By the way, Tante Mir bilang istrimu itu cuma beban. Lebih baik kamu tinggalin aja. Masa calon ibu rumah mewah tinggal sama perempuan kampungan begitu? Aku menutup mata pelan. Dan saat kubuka kembali, bola mataku memiliki ketenangan yang sama seperti malam badai sebelum petir pertama. Aku meletakkan ponsel. Bangkit perlahan. Menuju dapur. Dan suara narasi dalam kepalaku berbisik halus. Suara yang membuat seluruh ruangan seakan berhenti bernafas. Kalian pikir aku perempuan lemah. Padahal kalian belum pernah melihat aku mulai menghitung. Dan di detik itu, pertarungan kita dimulai. Sejak hari itu, aku bangun setiap pagi dengan ketenangan yang asing. Bukan ketenangan dari kebahagiaan, tapi ketenangan dari kepastian. Kepastian bahwa apapun yang mereka rencanakan, apapun hinaan yang mereka lemparkan, tidak satupun yang bisa bergerak tanpa uangku. Dan uangku, baru saja kutarik dari bawah kaki mereka. Hari itu aku masuk kantor lebih awal. Langkahku mantap, tidak tergesa, tapi setiap detaknya membawa arah baru. Di ruanganku, aroma kopi pagi bercampur dengan rasa dingin dari AC membuat pikiranku jernih. Laptopku buka. Aplikasi banking personal kubuka. Semua rekening di bawah namaku, yang selama ini kubuka untuk memberikan keamanan finansial bagi mertua dan suamiku, tampil jelas. Semua transfer bulanan otomatis ke rekening Mirnanda. Stop. Kartu kredit secondary untuk Mirnanda. Blok. Kartu kredit bisnis yang dipakai Dargen untuk gaya hidupnya. Blok. Rekening tabungan atas namaku yang kutitipkan untuk masa tua mertua. Penarikan total. Dalam kurang dari 5 menit, aku memutus aliran nafas hidup mereka. Sebentar. 5 menit. Itu saja waktu yang kubutuhkan untuk mengubah hidup 3 orang yang selama ini memperlakukanku seperti sampah. Jari-jariku berhenti sejenak. Bukan ragu. Hanya merasakan sesuatu yang seharusnya sudah kurasakan bertahun-tahun lalu. Bebas. Dengan perintah terakhir, aku menutup laptop. Napasku keluar perlahan. Stabil. Di luar ruangan, beberapa staf memberi salam sopan. Mereka menghormatiku tanpa benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. Tapi cukup tahu bahwa aku bukan sekadar pegawai biasa. Aku melempar senyum tipis. Senyum damai yang tidak pernah kulihat di wajahku belakangan ini. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, Mirnanda berdiri di depan kasir swalayan, membawa troli penuh belanjaan. Ia memasukkan kartu kredit tambahan ke mesin. Layar menunjukkan transaksi detail. Hubungi penerbit kartu. Mirnanda mengerut, bingung, lalu kesal. Coba lagi. Bentaknya pada kasir. Kasir mencoba lagi. Ditolak. Mirnanda mendengus panjang. Ya ampun. Bang lagi error. Ia mengambil ponsel, meneleponku tanpa salam. Lie, ini bangmu kenapa? Kartuku ditolak. Bikin malu saja. Aku menatap layar telepon. Tidak ada sedikit pun dorongan untuk mengangkat. Tidak ada lagi bagian dari diriku yang ingin menyelamatkan harga diri orang yang tak pernah menghargai hidupku. Teleponku tolak. Ia menghubungi lagi. Kuabaikan. Kasir menatapnya dengan senyum malu-malu. Maaf, Bu, kartu keduanya. Mirnanda mencoba kartu lain. Kartu debit. Ditolak. Karena saldo tabungan yang selama ini kutitipkan atas namaku, sudah kupindahkan pagi tadi. Mirnanda mulai panik. Bawa saja pulang dulu belanjaannya. Bu, saran kasir pelan. Aku bukan orang miskin, teriak Mirnanda. Suaranya menggema satu swalayan, membuat beberapa kepala menoleh. Sementara itu, aku duduk di kantor dengan kopi hangat.
Menikmati pagi paling tenang dalam beberapa tahun terakhir. Siangnya, Dargen juga mulai merasakan pukulan itu. Ia berada di restoran mahal bersama 3 klien penting, yang sebenarnya hanya 2 klien dan 1 perempuan yang tidak perlu kusebutkan lagi namanya. Ia hendak membayar tagihan makan mereka, mengambil kartu kreditnya, dan layar EDC menunjukkan Carblock, konte bank. Dargen tertawa hambar. Ah, bank error. Ia mencoba kartu lain. Ditolak. Tubuhnya mulai kaku. Keringat kecil muncul di pelipisnya. Sementara itu, Kenzia memandangnya dengan wajah bingung bercampur jengkel, seperti melihat mesin ATM yang rusak. Mas, jangan bilang kamu nggak punya uang. Dargen memaksakan senyum palsu. Tenang sayang, ini pasti sistem offline. Klien-klien itu saling tatap. Memaksa tersenyum sopan tapi terlihat jelas ketidaknyamanan mereka. Ponsel Dargen berbunyi. Notifikasi dari bank. Kartu kredit Anda dicabut akibat otorisasi utama ditarik oleh pemilik rekening. Pemilik rekening. Itu aku. Sore hari. Aku pulang. Tidak ada ledakan emosi. Tidak ada pertengkaran. Hanya rumah yang sunyi seperti sedang menunggu badai. Dan benar saja. Pukul 7 malam. Pintu rumah dibuka keras. Dargen menerobos masuk. Wajahnya memerah. Napasnya cepat. Lie. Kamu ngapain? Kenapa kartuku diblok? Kenapa uang mertua hilang? Kok semua transfer berhenti? Aku menatapnya sebentar. Tenang. Sangat tenang. Aku cuma memperbaiki keuangan rumah tangga kita. Jawabku lembut. Memperbaiki. Ia mendekat. Nadanya membentak. Apa kamu gila? Aku butuh kartu itu buat kerja. Aku butuh saldo itu untuk bayar makan klien. Kamu tahu nggak betapa malunya aku tadi? Aku hanya memiringkan kepala sedikit. Bukankah kamu bilang kamu marketing andalan? Seharusnya kamu bisa mengatasi hal kecil seperti itu. Ia terdiam. Marah, tapi tak punya kata. Karena kata-kataku adalah cermin dari penghinaan yang selama ini ia lemparkan padaku. Kupandangi wajahnya lama. Ada sesuatu yang runtuh di balik mata itu. Sesuatu yang ia tutupi dengan kesombongan yang semakin rapuh. Saat ia ingin kembali berteriak, ponselku berbunyi. Email masuk. Aku membukanya. Dan seketika, seluruh udara di sekelilingku tampak berhenti. Status pengajuan KPR disetujui sementara. Menunggu verifikasi pusat dan tanda tangan final penjamin, Lievana Marceline. Aku menatap layar itu lama. Dargen masih bicara entah apa di belakangku. Suara bising yang tidak lagi masuk ke telingaku. Yang kulihat hanya satu fakta. Mereka kini berdiri di jurang. Dan aku memegang semua tombol untuk menentukan apakah mereka jatuh atau tidak. Aku menutup ponsel perlahan. Dan senyum paling kecil muncul di bibirku. Senyum yang bahkan tidak kusadari. Senyum seorang perempuan yang baru saja menemukan cara membuat balasan yang tidak bisa ditolak siapapun. Hari itu, tanpa mereka tahu, aku baru saja membuka pintu ke kehidupan baru. Dan menutup pintu terakhir dari hidup lama mereka. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku sejak email persetujuan sementara itu muncul. Bukan takut, bukan marah. Tapi, perasaan bahwa panggung balas dendamku mulai terbuka perlahan. Seperti tirai teater yang terangkat perlahan, membiarkan hanya aku yang tahu apa yang terjadi di baliknya. Dargen masih tidur. Wajahnya damai, polos, seolah bukan laki-laki yang sedang merencanakan rumah mewah bersama istri sirinya. Lucu, betapa dunia bisa begitu tidak tahu diri. Aku membuat sarapan seperti biasa. Menyiapkan roti, telur, dan teh. Semuanya tampak normal dari luar. Padahal fondasi hidup kami sedang kutarik dari akar paling dalam. Ketika Dargen bangun, ia sudah kembali tanpa percaya diri. Seolah kejadian kartu diblokir kemarin adalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan. Sayang, katanya sambil merapikan kerah kemejanya. Nanti sore aku ajak keluarga besar lihat brosur rumah ya. Biar mereka tahu, sebentar lagi kita naik kelas. Aku hanya menoleh pelan. Kita. Ia berkedip.
Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihat ketidakyakinan di matanya. Ya, aku, kamu, keluarga kita. Kan rumah itu buat kita juga. Ia menutupi gugupnya dengan senyum tipis. Mudah sekali dibaca. Ia tidak tahu bahwa aku sudah melihat aplikasi KPR itu. Ia tidak tahu aku sudah membaca data palsu yang ia kirimkan ke bank. Ia tidak tahu bahwa aku memegang persetujuan terakhir. Lebih tepatnya, tombol yang akan menghancurkan semuanya. Siangnya, di kantor, suasana berbeda. Bukan karena ada rapat penting, tapi karena Direktur Keuangan sementara, yang selama ini menggantikan posisiku secara administratif, datang ke ruanganku dengan wajah tegang. Bu Lievana, boleh bicara sebentar? Aku mengangguk, mempersilakannya duduk. Ia menaruh berkas setebal telapak tangan di meja. Ini, daftar aplikasi KPR kategori high risk. Dan, ada satu yang agak janggal. Aku membuka halaman depan berkas itu. Namanya jelas terpampang. Dargen Alvaro. Direktur itu menarik napas. Ini, pendapat pribadi saya, Bu. Penghasilan suami Anda tidak memenuhi syarat untuk rumah bernilai segini tanpa penjamin kelas A. Aku mengangkat alis sedikit. Teruskan. Ia menelan ludah. Selain itu, ada indikasi data penghasilan yang di-adjust. Tidak besar, tapi cukup terlihat oleh sistem internal kami. Biasanya, kami akan tolak langsung. Aku menutup berkas, merapikan ujung kertasnya. Jangan ditolak, ucapku pelan. Direktur itu kaget. Jangan ditolak, Bu. Aku mengangguk. Biarkan berjalan. Sampai tahap akhir. Sampai hari akad. Tapi Bu, ini bisa masuk ke kategori fraud. Kalau ketahuan nanti. Akan ketahuan. Potongku lembut. Dan saya ingin ketahuan, di momen yang tepat. Direktur itu terpaku. Baru kali ini ia mendengar kalimat sekeras itu keluar dari mulutku. Ia mencoba bicara lagi, tetapi paman muncul di ambang pintu sebelum ia sempat membuka kata berikutnya. Pamanku, Gabriel Santero, pemilik utama grup properti keluarga kami. Ia masuk dengan langkah mantap, memberi isyarat agar direktur itu keluar. Setelah pintu tertutup, paman menatapku lama. Jadi, kau sudah siap? Suaranya rendah, tapi penuh wibawa. Aku menarik napas. Aku tidak mau hanya marah. Paman, marah membuatku ceroboh. Aku mau mereka melangkah sejauh mungkin, supaya ketika aku menarik tangan, mereka jatuh sedalam yang mereka gali sendiri. Paman tersenyum tipis. Itu darah ayahmu. Ia selalu bilang, biarkan orang jahat menggali kuburannya sendiri. Kau tinggal berdiri di pinggirnya. Aku memejamkan mata sebentar. Wajah ayah terlintas. Suara tenangnya, nasihatnya, semua kebaikannya. Aku baru sadar. Aku tidak mengkhianati siapapun dengan rencana ini. Aku hanya berhenti disakiti. Paman menepuk bahuku pelan. Kalau kau mau, kita bisa jadikan ini pelajaran hidup yang sangat mahal untuk mereka. Aku membuka mata. Tatapanku jernih, dingin, dan pasti. Paman, kataku lirih. Aku ingin rumah itu tetap diproses. Biarkan mereka tanda tangan semua dokumen. Biarkan mereka percaya mereka akan tinggal di sana. Paman mengangguk pelan. Baik, aku akan siapkan tim legal. Aku menatap kaca jendela. Di luar sana, puluhan rumah mewah berdiri tegak. Rumah-rumah yang dibangun dari kerja keras ayahku. Rumah-rumah yang sekarang diperebutkan oleh orang-orang yang hidup dari uangku. Aku tersenyum samar. Paman, izinkan aku menutup panggung lama. Aku sudah terlalu lama berperan sebagai perempuan bodoh yang tidak pernah melihat apapun. Paman mengangkat daguku sedikit. Kau bukan perempuan bodoh. Kau hanya terlalu baik. Aku terkekeh pelan. Dan sekarang, aku sudah berhenti menjadi baik. Sore hari, grup keluarga ramai. Foto brosur rumah mewah berseliweran. Dargen mengirim pesan. Nanti syukuran kecil ya. Semua datang. Rumah baru sebentar lagi cair. Mirnanda menimpali.
Alhamdulillah, akhirnya kita punya rumah elit. Tidak seperti rumah warisan Lievana yang biasa itu. Kenzia mengirim emoji hati. 2. Seolah menertawakan posisi yang mereka pikir akan menjadi kenyataan. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Dan malam itu, aku menutup ponsel dengan gerakan yang pelan, halus, tapi penuh arti. Karena kini babak baru sudah dimulai. Babak di mana mereka semakin tinggi, semakin percaya diri, semakin sombong, tanpa tahu bahwa lantai di bawah kaki mereka sudah kugergaji pelan-pelan. Dan ketika mereka melangkah satu langkah lagi, mereka akan jatuh. Sangat keras. Pagi itu, aku baru selesai menandatangani beberapa berkas di kantor ketika ponselku bergetar bertubi-tubi. Ada panggilan. Dari orang yang, seandainya ada tombol, blokir kehidupan, sudah lama kutekan. Mirnanda Sastre. Aku menghela napas, menatap layar sebentar, lalu mengangkat. Begitu tersambung, suara cemprengnya langsung menghantam telingaku seperti pisau berkarat. Elie, ini kenapa uang bulanan ibu nggak masuk? Sudah 3 hari telat. Kamu ini istri apa batu sandungan? Aku menutup mata sebentuk senyum kecil yang bahkan mungkin tidak pantas disebut senyum. Maaf, Bu. Ada penyesuaian keuangan rumah tangga. Penyesuaian? Dia memekik. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan oksigen karena colokan infusnya dicabut. Kamu ini keterlaluan. Uang bulanan itu hak saya. Anak saya kerja keras demi memastikan ibu bisa hidup layak. Kok bisa-bisanya kamu? Aku menyandarkan punggung ke kursi kerja, menatap langit-langit dengan tenang. Oh, kebohongan yang ia pelihara selama ini, menggerogoti dirinya sendiri sekarang. Bu, kataku setenang air tanpa riak. Selama ini saya yang transfer. Dari gaji saya, bukan dari Dargen. Apa? Suaranya seperti meledak. Kamu jangan fitnah anak saya. Dia itu laki-laki. Bertanggung jawab. Semua yang ada pada kamu itu dari jerih payah dia. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengarahkan pandanganku pada jendela besar kantor, di mana deretan rumah klaster elit berdiri tegak, termasuk rumah yang hendak mereka beli, dengan namaku sebagai jaminan yang mereka gunakan tanpa izin. Benar-benar ironis. Mertua yang selama ini hidup dari uangku, menuduhku tidak berterima kasih. Suami yang makan dari gajiku, berlagak paling kaya, dan pelakor yang pernah kupinjami uang, kini menertawakanku di belakang. Lievana. Suara Mirnanda menghempaskan lamunanku. Turun ke rumah saya sekarang juga. Bawa uangnya. Ibu belum makan siang. Ah, kalimat favoritnya. Kalimat yang selalu berhasil menampar nuraniku dulu. Tapi hari ini, aku hanya merasa lega. Akhirnya aku melihat wajah asli orang-orang ini dengan jelas. Maaf, Bu, jawabku. Saya sibuk kerja. Sibuk? Kerjaan apa? Kamu kan cuma staf biasa. Anak saya itu yang kerja di developer elit. Kamu itu harusnya bersyukur sudah dinafkahi. Aku menahan tawa. Serius, perempuan ini benar-benar hidup di dunia paralelnya sendiri. Ingat, Bu. Suaraku merendah dingin. Bersyukur itu tidak harus selalu satu arah. Tanpa menunggu balasannya, aku memutus telepon. Untuk pertama kalinya, aku memutus telepon Mirnanda dengan rasa lega yang tidak bisa digambarkan. Sorenya, ketika aku sampai di rumah, aku mendapati sesuatu yang tidak asing. Mirnanda berdiri di depan pagar, tangan di pinggang, wajah merah, dan mata hendak meledak. Elie! Kamu keluar sini. Aku membuka pagar perlahan, tanpa terburu-buru. Kenapa, Bu? Jangan pakai. Kenapa, Bu? Ini uang bulanan saya kemana? Semua dihapus. Kartu kredit diblok. Ini kerjaanmu kan? Aku menatap wajahnya lama. Dan setelah bertahun-tahun, untuk pertama kalinya aku tidak merasa takut atau terpojok. Aku hanya merasa, kasihan. Bu, kataku pelan. Selama ini saya sudah bantu banyak. Mungkin sudah waktunya ibu mandiri sedikit.
Matanya melebar. Seperti seseorang yang baru saja diinjak ego paling sucinya. Mandiri? Ia menunjuk wajahku. Kamu ini istri durhaka. Kau pikir kamu siapa? Kau cuma numpang hidup di rumah warisan bapakmu yang reot itu. Kalau bukan karena anak saya, kamu itu entah hidup di mana. Aku mengangguk kecil. Kalau begitu, mulai hari ini ibu belajar hidup tanpa uang saya. Kan katanya anak ibu sukses. Saya yakin ibu tetap bisa hidup nyaman tanpa bantuan menantu yang tidak dihargai. Mirnanda membuka mulut, menutup lagi, membuka lagi. Aku akan bilang ke Gen, kamu akan diusir nanti. Biar kamu tahu rasa. Dan dia berbalik, masuk ke mobil sambil mengumpat panjang. Aku hanya menatap punggungnya menghilang di tikungan. Ada bagian dari diriku yang ingin tertawa. Ada bagian lain yang ingin menangis. Tapi yang paling dominan adalah bagian yang merasa akhirnya tepat melakukan sesuatu. Malamnya, aku membuka lemari berkas di kamar. Kotak-kotak lamaku, yang pernah kupikir tidak akan kubuka lagi. Kertas-kertas bukti transfer selama bertahun-tahun. Bukti biaya kuliah ipar. Bukti renovasi rumah mertua. Bukti BPJS yang kututup. Bukti motor yang kubelikan. Dan satu kertas paling tua, tulisan tangan ayahku sebelum meninggal. Rumah ini sepenuhnya milik Lievana. Tidak boleh dijadikan jaminan apapun tanpa tanda tangan pribadi Lievana Marceline. Aku duduk lama sambil memegang surat itu. Jari-jariku gemetar halus. Ada hangat yang mengalir dari dada, naik ke mata. Ayahku sudah melihat semuanya jauh sebelum aku mengalaminya. Kupeluk kertas itu. Napasku pecah sedikit. Yah, bisikku. Aku baru benar-benar paham sekarang. Ketika aku hendak menutup kotak itu, ponselku berbunyi. Notifikasi wa keluarga. Pesan panjang dari Dargen. Besok sore ada syukuran kecil di showroom Asteria Prime. Rumah hampir cair. Semua keluarga akan datang. Kamu juga datang ya, Lie. Biar lihat rumah baru kita. Rumah baru kita. Rumah yang ia pilih dengan istri siri. Rumah yang ia rencanakan untuk mengusirku dari rumah warisan ayahku. Aku membaca pesan itu perlahan. Dan sebuah senyum kecil muncul di bibirku. Senyum yang bahkan tidak terasa sebagai milik manusia. Melainkan milik seseorang yang baru saja merancang kehancuran yang sangat rapi. Kutulis balasan. Baik. Aku datang. Layar ponsel meredup. Dan di dalam kamar yang hening itu, kubisikan suara yang hanya aku dan malam yang mendengar. Besok, panggung kalian kubuka. Biar dunia melihat siapa yang sebenarnya membiayai hidup siapa. Dan angin yang masuk dari jendela terasa seperti menyetujui keputusan itu. Sore itu, langit berwarna emas pucat, indah, tapi tidak menenangkan. Ada sesuatu di udara yang terasa, terlalu sunyi, terlalu lapang. Seakan dunia menahan napas menunggu sesuatu pecah. Aku berdiri di depan showroom Asteria Prime dengan pakaian paling sederhana yang kupunya. Blus putih, celana hitam, dan tas kecil. Tidak menor, tidak glamor. Tidak seperti seseorang yang datang ke syukuran rumah mewah. Tapi langkahku tetap mantap. Di halaman showroom, mobil-mobil keluarga suami sudah berjejer. Suara tawa mereka terdengar dari kejauhan. Tawa sombong, riuh, tanpa sedikit pun kesadaran bahwa hari ini adalah hari pertama dari kejatuhan mereka. Begitu aku masuk, pemandangan itu langsung menusuk dadaku. Dargen berdiri di tengah ruangan, memakai kemeja baru warna biru gelap. Warna yang sengaja ia pilih agar serasi dengan gaun pastel Kenzia. Ya, Kenzia ada di sana. Mengenakan dress mahal yang mungkin ia beli dari uang tunjangan yang tak pernah kusadari. Ia berdiri di samping Dargen, serta merta menempel di lengannya. Mirnanda berdiri di dekat mereka, berbicara dengan beberapa keluarga besar sambil membusungkan dada seakan ia baru saja memenangkan penghargaan ibu mertua terbaik sejagat raya. Ketika aku datang, hanya 3 pasang mata yang menatapku, dan tidak ada satupun yang tersenyum. Mirnanda mengedikkan dagu. Tumben rapi, katanya lantang, cukup keras agar beberapa saudara mendengarnya.
Biar kelihatan pantas di foto di rumah mewah, ya? Tawa kecil terdengar. Beberapa wajah melirikku dengan sikap yang jelas tidak menghargai. Aku menahan diri untuk tidak tertawa. Sebentar lagi, wajah-wajah itulah yang akan berubah paling dulu. Dargen menyeringai kecil, mendekat, bukan untuk menyambutku, tapi untuk memberi arahan seperti aku ini tamu kecil di acara mereka. Kamu duduk saja di belakang. Jangan banyak komentar kalau orang Bang datang. Mereka lebih ngerti prosedurnya. Komentarnya tidak menusuk. Karena hatiku sudah terlalu kebal untuk dihancurkan oleh seseorang yang hidup dari keringatku. Aku hanya mengangguk. Diamku membuatnya tambah percaya diri. Dan itu yang kubutuhkan. Sementara keluarga sibuk berfoto, Kenzia berdiri anggun di samping maket rumah mewah tipe terbesar. Ia sengaja menempelkan tangannya di dinding miniatur seolah sedang memegang rumah sungguhan. Mas, nanti batupnya yang desain marmer ya? Katanya manja. Tenang, jawab Dargen sambil melirikku. Kita akan tinggal di sini, sayang. Bukan di rumah lama yang kusam itu. Aku merasakan denyut kecil di dada, tapi bukan karena sakit. Lebih seperti detak jam yang menandakan. Waktunya semakin dekat. Semua orang sibuk. Hingga seorang petugas ban masuk ke showroom. Wajahnya tegang. Tangannya memegang map tebal. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Bapak Dargen Alvaro. Dargen mengangkat tangan dengan percaya diri. Saya. Bisa ikut dengan saya sebentar? Ada beberapa dokumen yang perlu diverifikasi ulang. Mata Mirnanda berbinar. Ini pasti soal akad. Alhamdulillah. Cepat, Gen. Beberapa keluarga bertepuk tangan kecil. Kenzia tersenyum girang, senyum seseorang yang yakin bahwa hidupnya sedang naik kelas. Dargen melirikku. Ya sudah, kamu tunggu di luar. Jangan ikut masuk. Ini urusan penting. Aku tersenyum tipis. Oh, aku ikut. Ia mengernyit. Ngapain? Saya bagian dari dokumennya. Jawabku pelan. Tatapannya bingung. Tatapan Kenzia sinis. Tatapan Mirnanda menyala marah. Tapi sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, pintu showroom kembali terbuka. Suara langkah sepatu kulit bergema lembut di ruangan. Tidak tergesa, tapi penuh wibawa. Suara yang membuat beberapa staf bank spontan berdiri lebih tegak. Semua mata menoleh. Paman, Gabriel Santero, pemilik utama grup properti. Salah satu nama paling dihormati di dunia real estate. Ia masuk dengan setelan abu-abu elegan, ditemani 2 staf legal dan 1 manajer regional. Tatapannya langsung mencari satu orang. Aku. Ketika pandangan kami bertemu, ia mengangguk pelan. Seluruh ruangan hening. Bahkan suara tawa keluarga yang tadi nyaring berhenti serempak. Mirnanda berbisik panik. Lie, itu siapa? Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu. Karena paman melangkah tepat ke arahku, berhenti hanya 1 meter di depanku, lalu memberikan kartu namanya ke petugas bank. Saya Gabriel Santero, ucapnya. Pemilik grup dari proyek ini. Mari kita selesaikan prosesnya di ruang internal. Petugas bank langsung menunduk hormat. Baik, Pak. Silakan. Ruangan kembali gempar. Pemilik grup. Paman siapa itu? Lie. Kok dia kenal? Kenzia melangkah mundur. Wajahnya memucat. Mirnanda menggigit bibir. Kehilangan kata. Dargen menatap paman, lalu menatapku, lalu kembali ke paman, seperti seseorang yang baru sadar sedang berdiri di atas jurang. Paman menatap Dargen dingin. Bapak Dargen, katanya perlahan. Ikuti kami. Kita perlu membicarakan dokumen KPR Anda. Ada jeda panjang. Jeda yang menggantung seperti pisau di atas meja. Aku melangkah menuju pintu ruang meeting, melewati Dargen tanpa menoleh. Tapi ketika aku membuka pintu, aku sempat berbisik kecil, cukup untuk telinganya saja. Selamat datang di rumah impianmu, Mas. Ia menelan ludah. Lalu aku masuk duluan. Dan pintu tertutup pelan. Menjadi tanda bahwa pintu hidup lama mereka baru saja terkunci dari luar.
Ruangan meeting itu dingin. Dingin bukan karena AC yang terlalu rendah, tapi karena sunyi yang menggantung di udara. Seperti sebelum hakim mengetuk palu untuk menjatuhkan putusan. Paman duduk di ujung meja, tegap, berwibawa. Dua staf legal menyiapkan berkas. Petugas bank berdiri gelisah sambil membuka map. Aku duduk paling dekat dengan pintu, sengaja, agar aku bisa melihat jelas bagaimana pintu itu akan menjadi batas antara dua dunia. Dunia lamaku yang selalu ditindas, dan dunia baru yang akan kumulai setelah ini. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka agak keras. Dargen masuk, wajahnya penuh tanya, tapi sudah ditelan rasa takut. Mirnanda menyusul dengan langkah cepat dan napas terengah. Kenzia masuk paling belakang, wajahnya seperti kaca retak, rapuh dan siap pecah kapan saja. Mereka mengambil tempat duduk. Tidak ada yang bicara. Paman menatap mereka satu persatu. Tatapan yang tidak perlu berteriak untuk membuat orang merasa telanjang. Saya rasa, katanya pelan, Anda semua tahu mengapa kita berada di sini. Dargen, yang tadi begitu percaya diri di showroom, kini duduk tegap tapi gemetar halus, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Pak, saya pikir ini soal finalisasi akad rumah. Petugas bank menelan ludah sebelum berbicara. Justru itu, Pak Dargen, kami perlu mengklarifikasi beberapa kejanggalan dalam berkas Anda. Dargen tertawa hambar. Kesalahan sistem, ya? Tenang, itu bisa dijelaskan. Gaji saya besar, Pak. Bahkan tahun ini saya. Paman mengangkat tangan. Hanya sedikit, tapi cukup membuat Dargen langsung diam. Petugas bank membuka map. Pertama, slip gaji yang Anda lampirkan tidak valid. Angka yang tercantum tidak sesuai dengan data payroll asli perusahaan Anda. Dargen mematung. Wajahnya pucat. Kedua, lanjut petugas bank. Penghasilan tambahan yang Anda klaim berasal dari komisi high-end, tidak terbukti dalam sistem. Mirnanda mengangkat tangan seperti siswa SD. Loh, Pak, anak saya itu marketing andalan. Banyak klien kaya. Penghasilannya besar. Masa bank segede ini nggak tahu? Petugas bank menekan bibir, menahan diri agar tetap profesional. Kami hanya menilai berdasarkan data resmi, Bu. Dargen berkeringat. Kalau soal itu, saya bisa jelaskan, Pak. Saya sering dibayar di luar. Paman kembali mengangkat tangan. Belum selesai. Staf legal membuka berkas berikutnya. Kami menemukan penggunaan nama Ibu Lievana Marceline sebagai penjamin dalam berkas pengajuan KPR, tanpa tanda tangan atau otorisasi resmi dari yang bersangkutan. Suara itu menggema, menges, membelah ruangan. Aku melihat tubuh Mirnanda tersentak. Kenzia menutup mulut dengan tangan. Dargen langsung menatapku. Panik, liar, seperti seseorang yang baru menyadari ia sedang berdiri di atas ranjau. Lievana, ini pasti salah paham. Suaranya pecah. Aku hanya menatapnya. Diam, kosong, menyediakan ruang bagi ketakutannya sendiri untuk tumbuh. Staf legal melanjutkan. Penggunaan dokumen pribadi orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat diproses pidana dan administrasi perbankan. Napas Mirnanda terdengar keras. Ya ampun Gen, kamu ini apa-apaan? Kamu tanda tanganin nama menantu kamu tanpa bilang? Kamu itu laki-laki atau tuyul? Kenzia mulai menangis kecil. Mas, kamu bilang semuanya aman. Dargen panik. Ini salah bank. Ini salah sistem. Saya enggak. Paman menggeser satu berkas ke arahnya. Kami memeriksa data Anda, Pak Dargen. Dan, semua cicilan keluarga, biaya bulanan, pembayaran sekolah adik Anda, sampai kartu kredit ibumu, selama ini berasal dari rekening pribadi Lievana. Suara yang keluar dari bibir Mirnanda begitu nyaring sampai menggema. Apa? Aku menunduk sebentar. Bukan karena malu, tapi karena aku sadar. Mereka akhirnya melihat wajah mereka sendiri. Staf legal menambahkan. Kami juga menemukan bukti bahwa uang DP rumah mewah yang Anda setor
berasal dari rekening gaji Ibu Lievana. Hening yang mematikan. Dargen memandangku seperti sedang tenggelam. "Lie, jangan diam gitu. Tolong bilang sesuatu. Aku mohon." Aku mengangkat tatapan perlahan. "Bilang apa, Mas?" Suara itu keluar halus, tapi dingin seperti logam. Kenzia terisak. Mirnanda menunduk. Wajahnya memerah. Paman menutup berkas. Dengan semua temuan ini, kami sebagai pihak developer harus mengambil keputusan final. Petugas bank berdiri tegak, mengeluarkan satu lembar kertas. Atas nama manajemen pusat dan jaringan perbankan mitra, dengan ini kami nyatakan bahwa pengajuan KPR rumah mewah Anda ditolak permanen. Nama Anda masuk dalam daftar hitam perbankan untuk semua pengajuan kredit properti kategori premium. Seseorang di luar mengetuk pintu. Suara dunia kembali masuk sebentar, lalu hilang lagi. Dargen terduduk, benar-benar terduduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Aku bisa jelaskan. Kumohon, jangan begini." Kenzia mundur perlahan dari kursinya, seolah tidak ingin terlihat dekat dengannya. Mirnanda memegang dadanya sendiri. Ini mimpi buruk. Mimpi buruk. Dan ketika semua mata kembali tertuju padaku, aku berdiri. Tidak tergesa. Tidak sombong. Hanya berdiri sebagai perempuan yang akhirnya mengambil kembali kendalinya. Aku menatap Dargen lama. "Mas," kataku pelan, "selama ini kita hidup dari gajiku, dari warisan ayahku, dari kerja keras yang kamu hina." Ia menangis. Bukan tangis dewasa. Tangis anak kecil yang baru kehilangan mainan kesukaannya. Aku melangkah menuju pintu. Paman mengangguk ke arah staf legal. Mereka membuka pintu untukku seolah aku pejabat tertinggi di ruangan itu. Dan sebelum aku keluar, aku berbalik sedikit. "Kalian ingin rumah mewah?" bisikku. "Mulai sekarang, kalian bahkan tidak punya akses untuk masuk ke kompleksnya." Wajah mereka hancur. Retak. Aku melangkah keluar. Pintu menutup di belakangku. Perlahan, halus, dan tegas. Persis seperti aku menutup seluruh hidup lama mereka. Malam itu, hujan turun pelan. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat lampu jalan terlihat buram dan berpendar seperti napas lembut dari langit. Aku pulang bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai seseorang yang baru saja memutus rantai yang menahannya bertahun-tahun. Begitu membuka pintu rumah warisan ayah, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah ini tidak berubah. Lantai kayu masih mengeluarkan bunyi kecil saat diinjak. Aroma kayu tua masih memenuhi ruang tamu. Namun ada satu yang tak lagi menempel di dinding rumah ini. Rasa takut. Aku masuk perlahan, menyalakan lampu. Di meja, album keluarga masih terbuka sejak semalam. Di sofa, selimut tipis masih terlipat rapi. Dan di cermin kecil dekat pintu, aku melihat sosok yang baru. Ayah tak lagi hanya membesarkan anak perempuan. Ia membesarkan seorang pewaris. Seorang yang mengerti kapan harus diam, dan kapan harus memutus simpul yang menjeratnya. Aku mengambil satu koper kecil dari lemari. Membuka laci-laci, mengambil pakaian seperlunya, dokumen penting, dan beberapa barang yang benar-benar milikku. Tidak banyak. Ternyata hidupku selama ini terdiri dari sedikit benda, dan terlalu banyak beban. Tanganku sempat berhenti pada foto ayah. Ia tersenyum di sana, memegang topi proyeknya. Matanya tajam, tegas, tapi hangat. "Ayah," bisikku. Aku sudah menemukan caraku sendiri untuk keluar. Ada ketukan pelan di pintu depan. Aku menoleh cepat. Helaan napas panjang terdengar dari luar sebelum pintu terbuka keras. Dargen masuk dengan wajah merah, rambut acak-acakan, dan mata sembab. Ia seakan berlari dari showroom langsung ke sini. Lievana, tolong dengar aku. Tolong, jangan pergi dulu." Suaranya serak, seperti seseorang yang baru kehilangan tanah pijakan. Aku merapikan koper, menutup ritsernya dengan tenang. Dargen mendekat, mencoba menyentuh lenganku, tapi aku mundur setengah langkah. "Jangan," kataku pelan. Ia terhuyung,
seolah satu kata itu lebih menyakitkan daripada seluruh rapat tadi. Lie, aku bisa jelaskan semua ini. Ini salah paham. Kamu harus percaya aku. Kita kan suami istri. Kamu nggak bisa seenaknya pergi begitu aja. Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan kelelahan yang dalam, kelelahan yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Mas, ujarku lirih, kau mengajukan rumah mewah bersama perempuan lain. Kau merencanakan hidup baru. Tanpa aku, kau biarkan ibumu menghina rumah ayahku. Kau pakai namaku untuk KPR tanpa izin. Dan sekarang kau suruh aku percaya. Dargen menggigit bibirnya sampai wajahnya gemetar. Aku salah. Aku bodoh. Aku cuma ingin buat ibu bahagia. Dan aku terjebak. Kenzia itu cuma. Aku mengangkat tangan kecil, menghentikannya. Jangan buat alasan, Mas. Kau tidak terjebak. Kau memilih. Ia terdiam. Benar-benar terpukul. Dari luar, langkah berat terdengar. Mirnanda masuk tanpa mengetuk. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, dan suaranya pecah. Lievena, kembalikan uang ibu. Kau jahat. Kau tega bikin hidup kami susah. Kau pikir ibu bisa makan apa setelah ini? Aku menatapnya lama. Dulu, tatapan seperti itu akan membuatku membungkuk minta maaf. Walau bukan salahku. Tapi malam ini, tidak lagi. Bu, suaraku tenang. Saya tidak mengambil apapun dari ibu. Saya hanya berhenti memberi. Mirnanda tertegun. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Dargen kembali mencoba mendekat. Lie, jangan tinggalkan aku. Tolong. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Aku menatapnya. Perlahan, dengan fokus penuh. Salah. Aku menggeleng. Kau punya pilihan. Dan kau memilih mereka. Bukan aku. Hujan semakin deras di luar. Mirnanda mulai menangis. Entah karena kehilangan uang atau kehilangan kendali. Kamu tega sekali. Lie, tega. Ia jatuh duduk di sofa seperti seseorang yang diambil seluruh penghasilannya dalam semalam. Aku menutup koper dan mengangkatnya. Dargen bersujud tepat di depan kakiku. Suara jatuh tubuhnya keras, memantul di lantai. Lie, jangan. Kumohon. Aku salah. Aku nggak mau miskin. Jangan tinggalkan aku di saat aku jatuh. Kumohon. Aku menghela napas panjang. Mas. Aku merendahkan suara, tapi tidak mengusap air matanya. Selama ini kita hidup dari gajiku, dari warisan ayahku, dari kerja keras yang tidak pernah kau lihat. Ia menangis seperti anak kecil. Mirnanda menutup wajah dengan kedua tangan. Aku melangkah mundur. Kalian akan belajar hidup dari apa yang benar-benar kalian punya. Dan malam itu, aku keluar dari rumahku sendiri. Bukan karena aku diusir, tapi karena aku memilih meninggalkan tempat yang tidak lagi menghormatiku. Begitu kututup pagar, sebuah mobil hitam berhenti halus di depan rumah. Pintu belakang dibuka oleh seorang sopir berseragam. Selamat malam, Bu Lievena, katanya sopan. Pak Gavriel meminta saya menjemput Anda. Aku masuk ke dalam mobil. Di kursi belakang, dengan hujan mengaburkan dunia luar, aku menyandarkan kepala dan menarik napas. Panjang, bebas, dan tanpa beban. Rumahku tertinggal di belakang. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melangkah masuk ke rumah lain. Rumah baru yang dibangun dari harga diriku sendiri. Pintu mobil tertutup. Dan perjalanan menuju kebebasan pun dimulai. 3 bulan berlalu seperti lembaran buku yang kusobek satu persatu, membiarkan masa laluku berdebu di belakang. Hidupku tak lagi dipenuhi panggilan darurat dari mertua, atau nada perintah dari suami yang merasa dirinya raja. Untuk pertama kalinya, aku hidup sesuai napasku sendiri. Pagi itu, ketika elevator terbuka menuju lantai paling atas kantor pusat grup keluarga, sebuah papan nama baru terpampang jelas di dinding kaca. Direktur Keuangan, Lievena Marslini. Nama ayah.
Nama keluargaku. Nama yang selama ini kusembunyikan demi rumah tangga yang tidak pantas. Kini berdiri terang, tanpa rasa takut. Saat aku melangkah masuk ruang direktur, seluruh staf berdiri menyapa dengan hormat. Bukan sekadar sopan santun perusahaan, tapi hormat yang tulus. Hormat kepada seseorang yang akhirnya mengambil posisi yang memang miliknya. Rapat pagi berlangsung teratur. Keputusan-keputusan penting kubuat dengan kepala jernih, tanpa suara-suara hinaan menyelinap dari sudut rumah. Tidak ada lagi istri kampungan. Tidak ada lagi beban keluarga. Tidak ada lagi yang penting uangmu lancar. Yang ada hanyalah aku, perempuan yang menata hidupnya ulang dari puing-puing yang pernah dijatuhkan orang lain. Siangnya, di pantry kantor, seorang karyawan perempuan muda mendatangiku. Wajahnya pucat, matanya bengkak. "Bu, boleh saya bicara?" Aku mengangguk, memintanya duduk. Ia bercerita pelan, suaranya bergetar. Suaminya mengambil semua gajinya, menghina keluarganya, menyuruhnya keluar kerja tapi tetap menuntut uang bulanan, memaksanya diam demi nama baik. Aku melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu, perempuan yang bekerja keras, namun dianggap tidak layak membuka mulut. Aku menyentuh punggung tangannya. "Dengarkan saya," ujarku lembut. "Jangan biarkan siapapun mengatur hidupmu dengan uang yang kamu hasilkan sendiri. Uangmu bukan tali leher untuk mencekik dirimu." Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk. Tapi aku tahu kata-kataku masuk ke hatinya seperti cahaya kecil yang menyelinap ke ruangan gelap. Sore hari, Paman mengundangku ke kafe kecil di dekat kantor. Kami duduk di meja sudut, menikmati suasana kota. "Kau terlihat lebih hidup," katanya sambil tersenyum tipis. "Kali ini, aku benar-benar hidup, Paman." Ia mengangguk, lalu mencondongkan tubuh sedikit. "Kau sudah siap untuk bab berikutnya?" "Aku sudah menjalani bab yang paling sulit," jawabku. "Yang tersisa sekarang hanya perbaikan." Kami berbincang sebentar tentang program edukasi finansial untuk perempuan. Program yang kupimpin, sesuatu yang dulu tak pernah kubayangkan bisa kulakukan. Dulu aku hanya ingin bertahan. Sekarang aku ingin menolong. Karena aku tahu, tidak semua perempuan seberuntung aku memiliki cadangan kekuatan yang diwariskan ayah. Malam hari, ketika aku masuk ke apartemen baruku, lampu-lampu kota terlihat seperti lautan cahaya yang lembut. Bukan rumah warisan ayah, bukan rumah mertua, tapi ruang yang kupilih sendiri. Aku meletakkan tas, mengganti pakaian, membuat teh, dan duduk di dekat jendela. Ada kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Dan disinilah bagian yang ironis. Setiap aku meraih mimpi baru, di suatu tempat, kehidupan yang dulu menginjakku justru hancur sedikit demi sedikit. Di rumah kontrakan sempit di pinggir kota, Dargen duduk di lantai, memegang amplop PHK yang sudah kusam. Ia menganggur. Tidak ada perusahaan di jaringan properti yang mau menyentuh namanya lagi. Blacklist itu nyata, dan sangat mematikan. Mirnanda memasak mie instan dengan wajah penuh keluhan, mengomel tentang betapa hidupnya dulu lebih elit. Ia menyalahkan siapa saja, kecuali dirinya sendiri. Dan Kenzia? Ia berdiri di depan cermin kamar sempit itu, wajahnya masam. Ia tidak tahan hidup menderita. Tidak kuat tinggal tanpa marble bathtub atau AC showroom. "Mas, hidup begini bukan untuk aku," katanya dingin. "Kamu bukan laki-laki sukses yang kamu ceritakan." Aku, selesai. Ia pergi. Pintu kamar dikunci keras. Dargen hanya bisa terduduk, tanpa daya, tanpa harga diri, tanpa uang yang dulu ia sombongkan. Mirnanda menangis. Kehilangan gaya hidup, kehilangan muka, kehilangan semua yang dulu ia klaim sebagai kerja keras anaknya. Mereka tidak tahu bahwa takdir ini bukan kutukan. Bukan balasan kejam. Ini hanya hidup tanpa uangku. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan di ponsel. Nomor yang sangat kukenal. "Lie, aku mohon, tolong bantu aku sekali ini saja. Aku butuh kerja. Aku butuh makan."
Aku janji akan berubah. Tolong. Ada foto yang dikirim. Dargen berdiri di depan toko bangunan kecil, melamar pekerjaan kasar. Wajahnya redup, tak lagi bersinar sombong seperti dulu. Aku menatap pesan itu lama. Bukan benci yang muncul. Bukan juga rasa puas. Hanya kesadaran. Kesadaran bahwa kejatuhan seseorang bukanlah tugas seorang perempuan yang pernah dicintainya. Bukan tugasku untuk menghancurkan. Tugasku hanya berhenti membiayai kejahatan mereka. Aku mengetik balasan pelan. Satu kalimat saja. Kau benar, Mas. Sudah saatnya aku berhenti membiayai hidup orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang giliranku hidup tenang. Dan giliran kalian belajar hidup miskin. Tanpa menginjak orang lain. Kukirim pesan itu. Tanpa ragu. Malam itu, aku pergi ke makam ayah. Membawa bunga mawar putih. Tanahnya sudah kering. Rumputnya rapi. Aku duduk di samping nisan. Membiarkan angin malam menyentuh wajahku. Yah, bisikku. Aku sudah keluar. Aku sudah selamat. Air mataku jatuh satu. Bukan sedih. Tapi lega. Lega. Sampai tubuhku terasa ringan. Aku bukan malaikat. Yah, aku marah. Aku sakit hati, tapi aku bertahan. Dan akhirnya, aku kembali ke hidup yang pantas. Aku menatap langit. Dulu, mereka hidup dari gajiku, dari warisanmu, dari keringat yang tidak pernah mereka lihat. Tanganku menyentuh tanah di atas namanya. Waktu aku bilang, sudah saatnya kalian belajar hidup miskin. Itu bukan kutukan. Aku tersenyum kecil. Itu hanya, aku berhenti menyponsori kejahatan mereka. Suasana makam tenang, angin merdu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumah bukan tempat tinggal, tapi tempat di mana harga diriku kembali pulang.